Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul bi jahi sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma arwahil mujtahidin muqallidin fid din wasyuhada was-salihin wal ulama al-amilin wal awliya fil kauni ajma'in. Halat arwahum min masyariqil ardi ila magharibiha. Thumma arwah awliya was-sulaha wa syuhada hadhil baldah. ونخص بذكر الأولياء 9 وبذكر مؤسسي جمعية نهضة العلماء وبذكر الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن نمر والحبيب جعفر بن شيخنا السكاف والشيخ أحمد كشير بن صديق وإلى روح حضرة الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف بنكالان وإلى روح أبو يزيد محمد بن علوي المالكي وإلى روح مؤلف الكتاب الإمام ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه ومشايخه وإلى روح شيخي ومربي روحي الشهيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومعلمينا مربينا رحمهم الله ونفعنا بهم وبعلومهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم من رحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا إخلاص النية وصدق النية في إعلاء كلمات الله وفي خدمة رسول الله وفي الحفاظ على القرآن والسنة ويرزقنا علوما نافعة في الدين والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا الصحة والعافية والسلامة بجاه المصطفى خير البرية سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hikmatur rabi'atu asyar, hikmah yang ke-14 dari rangkaian kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Zulmah, al kaunu utawi alam semesta, kulluhu yaskabehane kaun iku zulmah dalam keadaan peteng gelap gulita. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Wa innama anara angin pestine nyinari hu ing kaun apa zuhurul haqqi pertelone sinari Allah Subhanahu wa taala fihi ing dalem kaun. Faman ra'a mongko sapane wong ro'a kang ningali sapa man al kauna ing alam semesta walam yashhad tapi ora nyakseni sapa man hu ing Allah hu ing al haq fihi ing dalem kaun au indahu utawa ing dalem sandinge kaun au qablahu utawa ing dalam sadurunge kaun au ba'dahu utawa ing dalam sakwise kaun faqad a'waza mongko temen wis napa a'waza ini ya
nutupi atau ngaling-ngalingi hu ing man apa wujudul anwari anane pira-pira cahaya wa hujibat lan den hijab den aling-alingi anhu saking man apa syumusul ma'arif pira-pira srengenge maksudnya bentere terangi srengenge ma'rifatullah bisuhubil athar kelawan pira-pira mendung pira-pira mendunge athar ini ya kita maknai perkara-perkara kang ana ing dalam semesta ini. Hadis yang ke-15, hadis berikutnya karena ini berhubungan, karena ini nyambung. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma iku setengah saking tondo ya dulu kang duduhaken apa ma ka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase anane maha perkasane Gusti Allah subhanahu maha suci sapa Allah an hajabaka utawi yen to nutup sapa Allah ka ing sira anhu sangking ma bima kelawan opo-opo laisa kang ora ono opo ma iku bimaujudin kelawan perkara kang ono ma'ahu sertane ma sing pertama. Ini hikmah yang agak dalam kan? Agak dalam. Jadi para alumni sekalian, ya khususnya para keluarga besar Romo Yai Ilyas Khotib yang kami muliakan, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Al-kaunu kulluhu dzulmah, hikmah yang ke-14 ini menceritakan atau menyampaikan kepada kita bahwa alam semesta ini bisa kita nikmati karena adanya cahaya. Kalau alam semesta ini tidak ada cahaya, maka kita semuanya tidak bisa menikmati adanya alam semesta. Adanya cahaya itu datangnya bukan dari barangnya, bukan dari bendanya, tapi semuanya itu datangnya dari penciptanya. Artinya alam semesta ini kalau tidak diberi cahaya oleh Allah, termasuk kita, ya maka kita tidak bisa melihat dan menikmati. Di sini Imam Ibnu Athaillah Sakandari berusaha ingin menunjukkan kepada kita begini. Ini semua yang bisa kita lihat ini semuanya mengandung cahaya. Yang cahaya itu dititipkan oleh Allah kepada ciptaannya. Maka kita sebagai manusia harus bisa menangkap itu, dan yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai manusia adalah kita bisa melihat alam semesta ini dari dua alat. Pertama, alat yang terlihat secara fisik, yaitu
Mata. Mata ini adalah alat secara fisik untuk melihat. Betul ya? Mata ini bisa melihat karena yang dilihat ada cahaya dan mata kita bisa menerima cahaya. Ada orang yang matanya ngapunten terbuka tapi organ dalam itu korneanya ya tidak bisa menangkap cahaya, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Maka kita bisa melihat, saling melihat ini karena satu, di luar kita ada cahaya ya yang disinari oleh matahari siang ini. Yang kedua, karena mata kita di dalamnya itu ada organ yang bisa menangkap cahaya. Kalau sensor itu error, meskipun kita melek nggak bisa nangkep cahaya. Ya melek tapi nggak bisa kelihatan apa-apa kita. Makanya hikmah di sini mengatakan al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Jadi Allah itu sudah menitipkan cahayanya kepada ciptaannya masing-masing. Ya termasuk kita ini. Tidak hanya diberi cahaya di luar kita, tapi di dalam kita juga diberi sensor yang bisa menangkap cahaya. Monggo kita syukuri dulu ini. Ya, monggo disyukuri dulu. Ya dari dulu tidak merasa, wes pokoknya melek merem gitu aja kita ini. Tanpa pernah alhamdulillah ala ni'matil ain. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat mata, kan gitu. Padahal ini di dalamnya unik sekali, Pak. Unik sekali. Kalau ibarat kabel itu banyak kabel yang nyambung ke mata kita ini. Nyambung ke otak kita. Panjenengan lihat bentuk, terus otak langsung memberi definisi. Oh itu pohon. Nah, ya kan? Kok bisa? Oh itu sapi. Padahal dulu lahir nggak paham itu, nggak ngerti. Oh ini A, ini B, ini C, ini D. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa itu A, bahwa itu B, bahwa itu C? Karena organ kita nyambung ke otak kita ini. Telinga kita nyambung ke otak kita. Kalau dengar suara tertentu langsung bisa mengenali, oh ini suara ini. Nggak usah tinggi-tinggi kalau mau bersyukur. Yang ada di dalam kita ini loh jarang kita syukuri. Makanya ini hikmah yang agak ilmiah ini memang. Kalau teman-teman biologi cocok ini ngaji hikmah yang ini cocok ini. Santri yang nggak belajar biologi, nggak belajar anatomi tubuh ya repot ini. Tak paham. Kita hanya terima saja, pokoknya terima, kok bisa begini nggak pernah kita dalami waktu itu. Padahal ini semuanya adalah titipan dari yang menciptakan kita dan diberi alat yang lengkap sudah kita ini. Objek ini semuanya tidak akan bisa kita nikmati kalau kitanya tidak bisa melihat. Mau diberi seindah apapun nggak akan bisa kita nikmati. Tapi kita bisa melihat ini ya karena satu, ada sinar atau cahaya yang difungsikan untuk menyinari benda. Yang kedua, sinar itu juga dititipkan ke dalam mata kita sehingga kita bisa menangkap cahaya itu dan kita bisa melihat objek, kita bisa melihat benda lain atau barang yang lain. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, faman ra'al kaun, barang siapa yang bisa melihat alam semesta ini semuanya, bisa melihat pohon, bisa melihat laut, bisa melihat hewan, bisa melihat semua isi alam semesta ini. Walam yashhadhu fihi, tapi tidak bisa melihat adanya Allah di situ. Dia
tidak bisa menemukan kesimpulan bahwa ini semua ada dari mana. Ini kok bisa tiba-tiba begini, ini siapa yang membuat begini? Kalau kita bisa melihat semua isi alam semesta tapi tidak bisa menyimpulkan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan dari Sang Pencipta, maka bukan bendanya yang tidak bisa dilihat, tapi kitanya yang tertutup. Rumah ini bisa dilihat, bisa dilihat. Kipas ini bisa dilihat. Tapi kalau ketutup, nggak bisa kita lihat. Tapi bukan berarti kipas ini nggak ada. Kipasnya ada, kitanya yang tidak bisa melihat. Padahal seterang itu bendanya bisa dilihat, tapi kitanya yang tidak bisa melihat. Artinya apa? Kalau kita melihat alam semesta, kemudian kita tidak menemukan Allah di situ, bukan berarti Tuhan itu tidak ada, tapi kitanya yang terhijab. Jadi kalau iman kepada sesuatu yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu teorinya kalau tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Itu teorinya. Sekarang yang istrinya ada di rumah siapa? Nah, sekarang saya tanya, istrinya mana? Ada nggak? Ada yang berani ngomong nggak ada? Ada, tapi di tempat lain. Kalau kita tidak bisa menjangkau, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ada, tapi kitanya yang tidak bisa menjangkau. Nggak nyampe ke sana. Makanya kalau orang akhirat itu ada apa enggak? Ya ada, cuma sampean aja ya nggak bisa. Nah ini kita tamunya. Yeah. Jadi para rawuh, para alumni yang saya hormati, Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengajak kita untuk berpikir secara logis di sini ya. Berpikir secara mendalam, di mana sebenarnya sangat mudah sekali. Sebentar. Dap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi hikmah yang ke-14 ini ingin menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta ini seharusnya bisa membuat manusia kenal dengan Tuhannya. Wis enteng-entengannya gitu. Seharusnya keberadaan alam semesta ini
menjadikan manusia mudah mengenal Allah. Mudah mengenal Allah. Karena satu, Allah sudah memberikan fasilitasnya, sarananya. Bendanya bisa dilihat, kitanya bisa melihat. Melihat di sini ada dua. Tadi melihat secara fisik dengan mata. Yang kedua yang seharusnya dilakukan oleh manusia adalah melihat secara akal. Nurun fil ain, nurun fil akal. Seharusnya kalau mata kita sudah diberi cahaya oleh Allah, itu nyambungnya ke pikiran kita, otak kita. Maka seharusnya otak kita juga bisa menangkap cahaya dari Allah itu tadi. Maksudnya apa? Ketika melihat sesuatu jadi mikir gitu. Maka dari itu ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali. Kalau kita bicara pendidikan sains untuk santri itu penting apa enggak? Penting. Karena dengan sains itu kita bisa tahu betapa hebatnya ciptaan Allah. Betapa hebatnya tanah yang diciptakan oleh Allah bisa mengolah apapun yang ditanam bisa tumbuh. Nah itu kandungan tanahnya, kandungannya apa kok bisa begitu? Pernah neliti nggak kita ini? Tak pernah. Saya penting tanam. Kalau sudah waktunya kok nggak panen, kok panennya nggak bagus, sambatan, ngeluh. Pelajari dulu model tanahnya. Makanya kan ada ilmu tani itu nggih. Kalau tanam bawang-bawangan ya, setelah 3 kali panen diganti dulu dengan kacang-kacangan ya. Itu ternyata ya kalau kita pelajari dari orang yang paham pertanian, itu untuk mengembalikan unsur tanah ya, mengembalikan unsur tanah. Jadi menarik ini. Jadi Imam Ibnu Athaillah Sakandari di sini tidak hanya mengajak kita untuk bertasawuf, tapi mengajak kita untuk berilmu. Mengenal Allah itu banyak jalan. Ada orang itu langsung iman kepada Allah tanpa harus punya ilmu dulu. Hatinya sudah dipenuhi oleh iman. Tapi ada juga orang yang nunggu otaknya atau akalnya bekerja dulu baru iman. Panjenengan mungkin tidak pernah ketemu, tapi kalau kita pernah ketemu dengan orang-orang yang menjunjung tinggi pengetahuan, itu nggak mau langsung percaya. Hal-hal yang nggak logis itu nggak mau langsung percaya. Jadi mereka itu mau percaya kalau sudah otaknya nyerah baru percaya. Jadi ada orang yang iman tanpa penelitian, ada orang yang imannya menunggu penelitian dulu. Dan itu semuanya disediakan oleh Allah. Kamu mau kenal saya langsung apa lewat penelitian? Silakan. Nggak usah yang besar-besar, nggak usah planet yang kamu teliti, nyamuk saja teliti. Panjenengan tahu di nyamuk itu, kenapa kalau orang digigit nyamuk, kok terasanya setelah dia lama di kulit kita, bukan saat baru datang? Kenapa kok nyamuk itu baru terasa, kita ini baru terasa, ketika dia sudah lama ngambil darah kita? Karena ternyata di dalam jarumnya nyamuk yang masuk itu ada unsur biusnya. Jadi kalau kita baru ditusuk nyamuk, nggak terasa. Ketika dia sudah ambil banyak, kenyang, baru kita terasa, diusir.
Sudah kenyang dia. Nggak usah planet, Pak. Nggak usah meneliti astronomi, apalagi matahari. Wah, kebesaran, terlalu besar. Nyamuk atau lalat, ba'udah. Di dalam Al-Quran disebut ba'udah. Telitian laler, aja ado-ado, gak usah sapi, gak usah wedhus, kegeden. Ya. Apalagi laba-laba itu. Nggih. Napa ayate sing apa? Nggih. Ayatnya ya. Napa ayatnya itu? Hah? Yang hafal Quran mana ini? Angkat tangan. Terus pundi? Kalau yang ba'udah daraballahu mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jangan yang tinggi-tinggi dulu, ba'udah dulu. Nggak usah yang besar-besar. Daun itu loh, kok bisa khasiatnya macam-macam. Apa yang bisa kita lihat seharusnya membuat kita berpikir lebih jauh. Kemampuan mata untuk melihat seharusnya merangsang kemampuan pikiran untuk mendalami, menelaah lebih jauh. Dari penelaahan ini, dari pendalaman itu, kita akan bertemu dengan kehebatan ciptaan atau kehebatan benda tadi. Dan kalau kita menemukan kehebatan benda yang kita teliti itu, kita akan diantar lagi ke level berikutnya, yaitu kita akan bertemu dengan kehebatan yang menciptakan benda tadi. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Iman dan ilmu dijadikan berdampingan. Ada orang jalurnya iman, langsung di dalam hatinya penuh dengan iman, yakin kepada Allah, tunduk kepada Allah. Setelah itu, setiap dia bertemu dengan ilmu, tambah kuat imannya. Tapi ada juga yang jalur ilmu dulu diteliti, baru dia bertemu dengan Allah, baru dia beriman kepada Allah. Banyak peneliti profesor, ini profesor beneran. Kalau di NU ada profesor, Protolan Pemuda Ansor, ya. Ini masih Ansor ini. Nanti kalau sudah protolan profesor ini. Nih. Ya. Lu banyak profesor-profesor yang nggak percaya Tuhan. Semakin dalam dia meneliti, akhirnya dia percaya dengan Allah. Kok bisa begitu ya? Dia heran dengan Quran. Kok bisa Quran bicara sesuatu 1400 tahun yang lalu, bicara sesuatu yang baru dibuktikan dengan teori 200-300 tahun yang lalu. Kok bisa Quran itu mendahului? Iki kitab apa iki? Kalau karangan manusia mustahil Quran ini. Kok bisa manusia 1400 tahun yang lalu bisa bicara ilmu yang baru muncul 1000 tahun kemudian? Teori Big Bang. Ya, teori Big Bang. Napa Big Bang? Beng, Pak. Big Bang. Ya. Niku ayatnya napa? Napa? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang enggak percaya sama Allah itu enggak tahu kalau dulu langit dan bumi itu jadi satu? Kami pecahkan dia menjadi galaksi-galaksi. Loh, Quran harus ngomong biyen. Teori Big Bang kapan ditemukan? Baru. Makanya yang membuat Quran itu ijaz, memiliki apa? Kekuatan untuk menundukkan orang, karena logika Quran itu kuat, gak bisa dikalahkan.
Tidak hanya untuk orang yang terima langsung iman, bagi orang yang nggak terima iman atau nggak terima untuk langsung iman, kecuali diteliti dulu. Quran berani ditantang gitu maksudnya. Anda nggak percaya dengan Allah, ya sudah, silahkan buktikan sendiri. Quran sudah ngomong. Termasuk ada dulu penelitian itu bukan penelitian, penemuan. Ada bayi yang tertukar di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Ini di luar negeri sana, nggih. Dokter ini mboten muslim, bukan muslim dokternya. Maka dia bingung untuk menentukan ini ibunya yang mana ini. Anak ini satu laki, satunya perempuan. Dia kesulitan mencari cara untuk mendeteksi ini anaknya siapa. Dia mendatangi seorang ulama bukan dokter. Si ulama tadi menjawab, kalau kamu ingin tahu antara bayi laki dan perempuan ini ibunya yang mana, ya, tanyakan kepada dua ibu itu, mana produksi ASI yang lebih banyak. Produksi ASI yang lebih banyak itulah ibu dari bayi laki-laki. Kok bisa begitu? Lidzakari mithlu hazzil untsayain. Asli nih Pak. Quran itu bukan hanya kitab yang ditaruh di rak musola. Harusnya taruh di perpustakaan. Ini sumber pengetahuan yang luar biasa, top markotop. Yes temenan, bukan yes ya. Yes beneran. Makanya kalau orang kenal Al-Quran itu sudah nggak tertarik dengan kitab buku-buku ilmiah yang karena Quran itu sumbernya ilmu. Nggak akan manut sama Charles Darwin, nggak akan nurut. Nggak akan kagum dengan Stephen Hawking, penemu teori relativitas itu, penemu teori gravitasi, penemu teori tak ngerti Pak, tak ngerti sekali. Makanya saya ini kalau ngomong hikmah ini sama anak-anak SMA yang IPA itu cocok ini, paham ini. Kalau sama santri tulen ini rodok berat ini. Ini kewajiban muslim, tidak hanya terima bongkoan, itu pasrah bongkoan, norok buntek, jangan. Gunakan akal kita untuk mengkritisi ciptaan Allah itu. Daun teliti Pak, pohon teliti Pak. Nek sampean ndak percaya karo Gusti Allah, teliti. Setelah kita tahu kehebatannya ciptaan ini, mari kita tanya kepada diri kita, kira-kira siapa yang bisa menciptakan hal seperti ini? Ketemu. Siapa sing iso ngatur? Siapa yang bisa mengatur orbit planet sehingga tidak bertabrakan? Sampai hari ini. Makanya kalau ketika kiamat, kenapa nanti akan ditabrakkan semua? Ya karena selama ini dijaga alurnya supaya tidak bertabrakan. Nanti kalau sudah waktunya rusak, ya tinggal alurnya itu dirusak, selesai. Planet ini kalau jalurnya melenceng sedikit aja, bisa senggolan sama planet lain. Bayangkan kita sebagai penghuni bumi ini, kalau kita terlalu dekat dengan matahari, akibatnya apa? Gosong kabi Pak. Tidak hanya ayam bakar, kita hanya kebakar semua. Itu kalau terlalu dekat. Kalau terlalu jauh, beku semua. Meskipun kitanya nggak mati misalnya, apakah ada tanaman yang tumbuh kalau kondisinya terlalu dingin? Apakah hewan bisa hidup? Makanya kan di dalam Al-Quran itu kita dirangsang untuk berfikirlah. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun.
Karena apa? Seharusnya mata ini bisa mengantarkan kita kepada pikiran kita, dan pikiran kita bisa mengantarkan kita kepada iman. Ini hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jawab adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajatul aliyah ar-rafi'ah ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wal akhirah.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik li fi auladi wahfazhum la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqni birahum. Allahumma barik li fi auladi wahfazhum la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqni birahum. Allahumma barik li fi auladi wahfazhum la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqni birahum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasulullah rabbil alamin. Jadi sekali lagi ada ciptaan, ada benda. Benda ini melahirkan ilmu. Ilmu ini seharusnya melahirkan iman. Anda tahu bumi kita kenapa selamat sampai sekarang? Karena dilindungi oleh lapisan atmosfer. Atmosfer itu apa? Selimut berupa gas yang tebalnya ribuan kilometer yang menyelimuti bumi untuk melindungi bumi ini dari apa? Radiasi matahari dan meteor. Wah, gak pernah kita pikir itu, terlalu jauh, kejauhan. Tak ketela lagi. Masya Allah. Ya. Jadi, nah masalahnya orang itu yang kebanyakan ini lihat bendanya, kemudian nggak memikirkan tentang benda itu, nggak meneliti, nggak mendalami. Masalah yang kedua, ada yang mendalami, tapi hanya berhenti di hasil penelitiannya saja, tidak membuahkan iman. Itu problemnya. Banyak orang yang ahli tapi juga tidak sampai kepada iman tadi. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tapi ada juga orang yang nggak perlu penelitian sudah memiliki iman yang kuat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini kelompok yang itu, ya, nggak perlu sibuk neliti sudah imannya kuat. Ya kadang-kadang kuat, kadang-kadang nggak kuat gitu ya. Tergantung kondisi ekonomi ya. Kalau ekonomi baik kuat imannya, kalau nggak baik ya ada kemungkinan ya. Yang namanya al-iman yazidu wa yanqus katanya ya. Jadi memang ada tiga model ya, ada tiga model orang itu kenal dengan Allah. Yang pertama, dia sudah kenal, artinya hatinya dipenuhi dengan cahaya iman kepada Allah, meskipun dia belum mendalami, belum meneliti, belum mempelajari apa yang ada di alam semesta ini. Sudah muncul iman. Yang kedua, dia beriman kepada Allah setelah melihat, hanya melihat saja dia sudah bisa iman. Ini laut segini luasnya, kok bisa? Kok macam-macamnya ikan itu kok segitu banyak? Siapa yang ngasih makan? Itu kok ada terumbu karang, ada makhluk-makhluk laut yang macam-macam. Hanya sekedar lihat ini, nggak usah dipikir, pokoknya dilihat pakai mata. Terus kita lihat hewan, kok setiap hewan itu punya cara untuk bertahan hidup. Cara memangsa beda-beda, cara bertahan dari mangsanya juga berbeda-beda. Ikan cumi kenapa punya tinta hitam? Itu mekanisme dia bertahan dari serangan musuh untuk bertahan hidup. Kita kan tidak mikir, yang penting masakannya enak, selesai. Cuminya mateng, hitam, wah nyaman ya. Setiap hewan, saya itu seneng Pak, di rumah lihat TV yang channelnya channel hewan. Karena bagi saya unik sekali. Ya Allah, Allah itu menciptakan dan sudah menyiapkan masing-masing itu dengan mekanisme berbeda-beda. Yang ini cara nyerangnya begini, cara bertahannya begini. Yang ini modelnya begini. Yang ini kok bisa dipikir semua ini.
Memang hebat Allah. Ya memang hebat, masa nggak hebat? Memang top sudah ini. Sudah gak ketemu lagi, mau kesimpulan apa lagi yang mau kita cari? Hanya dengan melihat, kita nggak perlu jadi ahli hewan, nggak perlu penelitian, cukup dengan lihat dengan mata, itu sudah bisa ketemu bahwa memang Allah itu luar biasa. Ini golongan yang kedua. Mudah-mudahan kita ini, ada yang golongan ketiga ini agak sulit ditaklukkan ini orangnya ini. Dia tidak mudah percaya kecuali setelah apa? Penelitian yang mendalam detail baru. Ya, wis tak akoni sekarang gitu ya. Saya mengakui bahwa ini nggak mungkin diciptakan oleh makhluk. Ini pasti ada pencipta yang hebat. Kalau orang non muslim bahasanya itu ini pasti diciptakan oleh pencipta yang hebat, meskipun nggak nyebut Allah itu. Ya sebenarnya orang-orang yang begitu itu tinggal syahadatnya saja, cuman belum kesana itu, belum kesampaian. Jadi wah luar biasa gitu. Jadi ini fakta yang luar biasa yang bisa kita bisa kita olah bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau boleh saya simpulkan hikmah yang ke-14 ini begini. Al-kaunu Kalau boleh saya simpulkan hikmah yang ke-14 ini adalah al-kaunu masyhadun azim. Al-kaun, alam semesta dan seisinya ini adalah masyhad, pemandangan yang luar biasa, yang seharusnya kalau manusia melihat ini, menyaksikan semuanya, dia pasti akan berdecak kagum, pasti akan kagum dengan alam semesta ini. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Hasil dari dia menyaksikan kehebatan alam semesta ini, dia kemudian bertemu pada kesimpulan bahwa tidak mungkin atau tidak ada yang bisa menciptakan sehebat ini kecuali yang maha hebat. Termasuk apa? Tidak mungkin yang menciptakan ini lebih dari satu, nggak mungkin. Bayangkan kalau yang menciptakan alam semesta ini dan yang mengendalikan lebih dari satu, apa akan teratur, Pak? Apa akan teratur? Matahari terbit, teratur, nggak pernah matahari ngambek, sehari aja nggak pernah. Pernah matahari ngambek, saya nggak muncul hari ini gitu. Keteraturan hidup kita ini bukan sendiri. Panjenengan hidupnya bisa teratur karena mataharinya teratur, siang malamnya teratur. Panjenengan bisa makan secara teratur karena ada napa niki? Roda atau rantai makanan yang teratur muternya. Rumputnya tumbuh, rumputnya dimakan sapi, sapinya sampean yang makan. Coba kalau rumput nggak tumbuh, sapi mau makan apa? Sop. Kita bisa makan karena ada keteraturan lain yang sudah diatur. Gimana? Makanya coba kita bicara hal-hal yang kita lalui tiap hari ini, detail ini tiap hari. Saya bisa makan telur karena ada yang bertelur. Nah, kalau nggak ada ayamnya, dari mana telurnya? Makanya ada pertanyaan, lebih dulu mana ayam sama telur? Ini nggak terpecahkan. Ya. Kita bisa minum air, Pak. Kenapa? Karena ada keteraturan di dalam bumi ini. Air hujan turun, terserap oleh tanah, disaring oleh tanah, ke bawah lagi disaring oleh pasir, ke bawah lagi disaring oleh batu.
Maka yang netes di dalam sumur bumi kita air yang penuh dengan mineral. Mosok gak hebat gini? Hah? Masa kita nggak melek sejauh itu? Terlalu Roma Irama ya. Asli terlalu. Kalau sudah kita pikirin begitu, kok kita masih nggak ingat dengan Allah, ya lebih terlalu lagi. Padahal tiap hari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fatara ay khalaqa ibtada'a. Dialah yang menciptakan, dan tidak hanya menciptakan, ciptaannya nggak bisa ditiru, Pak. Dan tidak pernah ada sebelumnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nggak ada lagi yang lebih hebat daripada Allah. Yakin itu sudah. Kalau tidak percaya, silahkan tempuh jalur keilmuan tadi untuk membuktikan. Bisa. Kalau Anda tidak percaya, silahkan. Kata Allah, silahkan. Terbuka. Quran itu sudah nantang apa? Nantang orang yang nggak mau percaya. Ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu dengan isi Al-Qur'an yang menurut akalmu nggak mungkin, atau kamu menurutmu ini dongeng ini, bohong ini. Ya sekarang coba bikin tandingannya kalau mau, kalau kamu bisa. Dan kata Al-Qur'an, jangan sendiri kata Allah. Wad'u syuhada'akum. Jangan sendiri, kalau sendiri pasti nggak mampu. Kumpulkan orang yang ahli-ahli, bikin tandingannya Al-Qur'an. Itu yang nantang siapa? Allah melalui Qur'annya. Kalau kamu tidak percaya bahwa ini wahyu dari aku kata Allah, ya coba bikin aja tandingannya. Jadi ini bukan urusan norok bunte, ini bisa dibuktikan. Makanya ada kitab Al-I'jazul Ilmi fil Quran, kan begitu. Sisi-sisi ilmiah Al-Quran yang membuat semua orang akan terdiam, tidak bisa bantah. Wah ini top. Makanya Quran itu dibaca sudah ibadah, tapi kok ya sayang sekali kalau hanya dibaca. Sayang sekali. Karena cukup dari Al-Quran, ilmu kita nambah dan iman kita nambah. Cukup. Tidak perlu beli banyak buku-buku pengetahuan, tidak perlu. Bagaimana Quran menjelaskan tentang turunnya hujan. Kami giring awan itu dengan angin. Loh, ya apa? Hah? Termasuk kita bisa makan sapi, kambing, hewan ternak itu. Kenapa kok kita bisa makan mereka? Karena mereka adalah jenis hewan yang sudah ditundukkan oleh Allah. Ditundukkan, Pak, dibuat untuk patuh, tidak buas. Coba kalau kambing terus kalau sembelih gigit. Ya. Kambing itu meskipun lihat temennya disembelih, ya dia pasrah aja. Iya enggak? Lu pasrah, lah kuwi sapa? Saya bisa apa? Sifat atau karakter hewan ternak itu yang tunduk patuh itu, enggak dendaman. Coba kalau dendam. Oh itu yang nyembelih teman saya, awas kok. Deket-deket awas ya. Tendang. Enggak. Itu sudah wadzallalna. Di dalam Al-Qur'an wadzallal, kami tundukkan mereka ini. Supaya kamu bisa makan. Coba siapa yang bisa merah susu sapi kalau sapinya senggol dikit tendang misalnya. Bisa diperah, diem. Bayangkan. Kita bisa ambil manfaatnya. Ya Allah, banyak sekali yang kita lewatkan selama ini. Banyak sekali yang kita lewatkan. Makanya kurang syukure kadang-kadang. Dianggap, ya Allah kok rezekinya kurang saya ini, ya Allah. Rekening saya enggak nambah. Apa rezeki itu hanya rekening, Bos?
Lah kan Anda tiap hari bisa diatur keteraturan hidupnya oleh Allah, itu gak pernah kita syukuri. Ini beras mahal aja udah sambat ya. Wingi-wingi gak sambat karena banyak bansos ya. Sekarang gak ada kerasa, oh iya mahal ya. Lah, Masya Allah, luar biasa. Makanya tidak ada habisnya, kita ngobrol ini nggak ada habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sudah gak bisa kita mau bahas satu persatu. Setahun tidak habis ini dibahas. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai diulang berapa kali di surat itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di ayat yang lain, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Tuhan yang sebaik itu kepada kamu, kok bisa kamu lupa? Apa yang membuat kamu lupa? Sudah sebaik itu loh Allah kepada kita, kok bisa kita ini lupa? Ma gharraka, apa yang membuatmu tertipu? Makanya sahabat, ulama-ulama itu kalau sholat kadang-kadang baca Qur'annya tidak banyak-banyak, tapi satu ayat diulang-ulang sampai nangis, bahkan sampai pingsan karena dahsyatnya makna dari ayat yang dibaca itu. Kalau kita kan bukan pingsan, dang mari le ya, kelamaan kul huwaile. Sebenarnya itu nggak salah, kul huwaile itu nggak salah, karena dari surat sependek kulhu saja iman kita bisa tambah sebenarnya, nggak usah al-baqarah. Tapi kan kulhu itu supaya mempercepat piringannya keluar, itu aja, repot ya. Itulah fenomena manusia muslim hari ini. Allah, weman, maksud eman, wah, sayang sekali kalau Quran kita buang-buang begitu saja. Luar biasa. Okay. Makanya faman ra'al kaun walam yashhadhu, kalau orang sudah bisa melihat ini semua terus kemudian nggak beriman kepada Allah, bukan Allahnya yang tidak ada, dianya yang terhijab dari Allah. Nah, hikmah berikutnya, saya tidak akan bahas lebih detail lagi, wah, tambah pusing jenengan ya. Apalagi kalau kita bicara juz'iyat, elektron, apalagi zat-zat yang ada di dalam tubuh kita ini apa saja, wah tambah gak kuat sudah ini. Nggak ahlinya soalnya. Ya, otak kita ini terdiri dari apa saja, unsurnya apa saja, berapa jumlah saraf otak, nggak ngatasi kita sudah. Berapa giga memori otak kita, nggak tahu ya. Berapa giga? Memori otak kita ini berapa kapasitasnya? Kalau HP ada, hard disk eksternal itu ada. Otak kita berapa? Nggak tahu. Dan di kepala kita ini ada lokasi-lokasi yang memiliki fungsi kecerdasan tertentu. Ada letak otak yang memiliki fungsi kecerdasan bahasa. Makanya kalau orang habis misalnya terbentur parah, kecelakaan, gegar otak, kemudian tempat itu yang kena, dia nggak bisa ngomong lagi karena otak bagian fungsi bahasanya rusak. Tapi dia masih bisa ngerti, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa paham. Ada otak yang fungsinya hitung-hitungan, bisa ngitung. Kalau orang yang bagian ini terganggu, nggak bisa ngitung. Nama kelainannya itu disleksia. Orang disleksia itu orang yang nggak bisa ngitung angka, nggak bisa. Jadi memang ada kelainan tapi di sisi lain dia punya banyak kehebatan yang lain. Makanya jenengan kalau lihat anaknya matematika tidak pinter-pinter, bukan berarti bodoh.
Bisa jadi bukan itu potensinya, tapi potensi yang lain. Mungkin gambarnya bagus, mungkin cepat belajar bahasa asing, dia punya kecerdasan bahasa. Karena otak ini luar biasa diciptakan oleh Allah. Makanya yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya akalnya ini. Memiliki kemampuan untuk berpikir, tidak hanya berpikir, mendalami dan menyimpulkan. Itu akal kita. Gimana? Kita kalau sudah belajar tentang ilmu pengetahuan, bisa menyimpulkan. Nah, kesimpulan akhirnya, kesimpulan ujungnya adalah innallaha khaliqu kulli syai'. Ini semuanya Allah yang menciptakan, nggak ada yang lain. Ini namanya kuwatul idrok, kekuatan untuk menganalisis dan menyimpulkan. Nah, itu ada di akal kita, sebenarnya kita punya itu. Kalau mau kita fungsikan, ya mungkin karena sudah lama nggak difungsikan, ya tumpul. Bukan berarti nggak ada. Pisaunya nggak pernah diasah, karatan. Kalau ini kita asah terus, akan tajam akal kita untuk menyimak pesan-pesan Allah melalui alam semestanya itu. Luar biasa. Tidak ada habisnya nih kalau dibahas terus. Ainul basirah. Apa? Ainul basirah. Mata kita menghidupkan mata akal kita. Mata akal kita seharusnya menghidupkan mata hati kita. Kalau ini nggak nyambung, berarti di situ ada hijab. Nah, kenapa orang dihijab atau kenapa ada orang yang terhijab? Meskipun dia bisa meneliti dan menemukan kehebatan-kehebatan ciptaan semesta, tapi dia kok nggak bisa mempertajam mata hatinya, dia terhalang. Kenapa kok orang itu terhalang? Itu untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa untuk mengendalikan hati bukanlah manusia. Dialah muqallibal qulub. Dialah zat yang maha membolak-balikkan hati. Makanya hidayah itu di tangan Allah. Wa ma alaina illal balagh. Makanya Nabi saja kepingin sekali paman-pamannya itu masuk Islam, tapi ya gak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Yang mengendalikan hati manusia bukan orang yang ilmunya nyundul langit tapi nggak kenal siapa yang punya langit. Profesor ya udah top, ilmuwan top dunia, yang nggak iman-iman juga ada. Kenapa? Itu menunjukkan betapa kuasanya Allah mengendalikan kita semua. Ada orang yang tanpa ilmu, tanpa penelitian, tanpa proses berpikir yang mendalam, langsung jatuh cinta iman kepada Allah. Ada orang yang ilmunya sudah mentok, nggak iman-iman juga. Makanya di sini dikatakan di hikmah setelahnya, mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa mawjudan ma'ahu. Jadi kalau ada orang terhijab dari iman kepada Allah, bukan karena dia belum belajar, bukan karena dia belum berpikir, kadang-kadang sudah semuanya, tapi nggak ketemu dengan iman, nggak ketemu. Makanya luar biasa. Ya, fenomena-fenomena seperti ini luar biasa. Jadi kalau Allah menghendaki untuk menutup seorang hamba dari makrifat kepadanya, nggak akan ada jalan. Kalau Allah sudah menghendaki fulan ini nggak akan kenal saya, nggak akan ada jalan sudah.
Meskipun Anda menempuh jalur apapun, nggak akan ada jalan. Makanya yang kita wanti-wanti kan itu, yang kita sangat memohon kepada Allah kan, jangan sampai jadikan kami ini orang yang apa? Ya orang yang tidak ingat kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ini penting. Zikrika itu bukan hanya lesan yang berzikir, tapi akal yang mengingat kepada Allah, hati yang kagum kepada Allah, itu zikir namanya. Ya kalau zikir secara umum bergeraknya lisan kita, menyebut lafaz Allah, menyebut lafaz tasbih, tahmid. Tapi zikir yang sebenarnya adalah bagaimana zikrul lisan wa zikrul fikr wa harakatul qalb. Gerakan hati juga ikut mengikuti. Itu yang berat. Makanya kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika. Yang pertama itu zikir. Kalau sudah ingat kepada Allah, maka akan mudah. Wa syukrika, syukur itu akan mudah. Kenapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam kemaksiatan? Pertama karena bodoh, kedua karena hawa nafsu, ketiga karena salah pergaulan. Bagaimana kita melawan kebodohan? Ya dengan ilmu. Makanya tadi, ilmu itu seharusnya bisa mengantarkan kita kepada makrifat kepada Allah, mengantarkan kita kepada zikir kepada Allah. Melawan hawa nafsu, bagaimana melawan hawa nafsu? Zikir. Orang yang dikuasai hawa nafsu itu karena hatinya kosong dari Allah. Kalau hati ini tidak diisi dengan zikir, maka yang mengisi adalah hawa nafsu. Pilihannya dua itu. Pilihannya itu. Makanya al-ghaflah itu sababul maksiyah. Lupa, lalai itu sebab maksiat. Kalau orang itu zikir, zikir itu selalu ingat kepada Allah, apa berani maksiat? Gak berani. Mau dimanapun gak akan berani, karena ingat tadi. Kenapa kok berani? Ya karena gak ingat. Oh, enggak ada siapa-siapa, aman. Berarti gak ingat ya? Oh, enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang lihat, aman. Loh, berarti dia sedang tidak ingat itu. Dia sedang tidak sadar itu. Karena kalau dia selalu sadar ada Allah, ya enggak nemu tempat untuk maksiat, enggak nemu mau masuk lubang semut, enggak bisa. Mau di mana? Makanya untuk menghalang hawa nafsu, cegahlah dengan pagar yang namanya zikir. Makanya perbanyak zikir, istighfar. Dengan istighfar kita ingat dosa. Dengan ingat dosa kita malu kepada Allah. Masa malu masih mau nambahi lagi? Sudah malu banyak dosa, masa mau nambah-nambah lagi? Masa ketika nambah nggak malu? Nah, kan begitu. Niki zikir itu penting. Makanya santri itu selain belajar, wiritan juga harus kuat. Kalau nggak pakai wirid, wah. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di Risalatul Ma'an, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya. Ada lagi ayat nuqayyid lahu syaitana itu apa? Apa ayatnya? Napa? Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Hah? Napa?
Ada yang hafal Quran di sini? Sebentar, saya penasaran ini. Hah? Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Nah, masyaallah Ustaz, maaf ini. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang jauh dari berzikir kepada Allah, maka akan diikat dengan setan, akan didekatkan dengan setan, dan setan itu yang menjadi qarin, mitranya, kemana-mana sama-sama itu, bareng-bareng. Hawa nafsu itu nggak bisa dilawan dengan ilmu saja, nggak bisa. Banyak orang berilmu yang terjerumus hawa nafsu, nggak bisa. Yang bisa melawan hawa nafsu adalah ingatnya hati kepada Allah. Udah itu aja. Malunya hati kepada Allah. Itu yang membuat kita kuat melawan hawa nafsu. Kalau dengan ilmu saja nanti dicari-cari hilahnya. Ada ahlul hilah itu ada pastinya. Oh kalau begini nggak boleh, oh begini boleh kok. Nah, dicari cara supaya boleh. Itu kalau orang hanya berpatokan pada ilmu tapi nggak punya hati yang malu. Makanya hati yang malu itulah yang akan mencegah kita untuk bermaksiat. Ya kadang-kadang malu, kadang-kadang enggak gitu masalahnya. Ya Allah, nggih. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat walaqad dara'na katsiran minal apa? Hah? Apa ayatnya? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Sungguh kami telah memenuhi, padahal belum loh ini. Padahal belum terjadi. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah, kalau arti letterleknya, tekstualnya, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan banyak jin dan manusia. Ya. Padahal belum terjadi. Kalau ada kalimat madi, ya, seakan-akan sudah terjadi tapi belum terjadi, itu artinya pasti. Berarti isinin rokok itu makeh pasti banyak ya. Kenapa kok banyak yang masuk ke jahanam itu? Lahum qulubun. Mereka itu punya hati, tapi la yafqahuna biha. Tapi enggak hidup hatinya ini. Enggak punya rasa malu. Apalagi kalau dirongsen, oh ada hatinya. Hatinya ada. Tapi enggak punya fungsi yang sebenarnya tadi. Apalagi walahum ayunun. Mereka punya mata, la yubsiruna biha. Tapi enggak digunakan untuk melihat yang sampai menghasilkan iman tadi loh. Melihat, berpikir, menyimpulkan iman. Enggak dipakai untuk isu. Apalagi walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak mau mengikuti pesan-pesan Al-Quran, tidak mau mengikuti pesan-pesannya Rasul. Telinganya ada, bukan tuli. Makanya kalau Allah sudah menghendaki seseorang terhijab, terhalang, matanya normal tapi tidak punya fungsi iman, telinganya normal tapi tidak punya fungsi iman, bukan dijadikan buta, bukan dijadikan tuli, enggak. Matanya dibiarkan terbuka normal tapi tidak punya fungsi untuk menambah iman. Telinganya dibiarkan normal tapi tidak punya fungsi untuk menambah iman. Ini yang bahaya. Bahaya sekali. Oke. Dan apa penyebab dari itu? Penyebabnya bukan karena maksiat. Penyebab orang dihijab oleh Allah adalah sebab utamanya karena dia istikbar ala Allah. Istikbar ala Allah itu apa?
sombong. Kalau orang yang bermaksiat tapi di dalam hatinya ada rasa malu, ada rasa bersalah, itu masih bisa mengenal Allah. Masih bisa. Sebejat-bejatnya orang masih bisa kembali untuk mengenal kepada Allah. Kalau di dalam hatinya tidak ada sombong. Artinya apa? Dia merasa sadar betul bahwa dia ini banyak salah. Dia merasa banyak dosa dan dia sangat malu kepada Allah. Itu masih sangat mungkin untuk mengenal Allah. Tapi yang repot itu kalau dia sudah merasa satu, nggak salah. Kedua, tidak merasa malu. Ketiga, tidak merasa dihukum oleh Allah. Nggak merasa dihukum. Oh, saya begini terus ya sehat-sehat kok. Apa yang salah? Nggak ada. Kaya ya tambah kaya. Ada yang begitu? Ada. Makin lama nggak makin sadar, makin sombong. Allah, maka akibatnya adalah al-istihanah bi ahkamihi wa awamirihi. Apa hasil dari sombong kepada Allah? Al-istihanah. Dia akan meremehkan hukum-hukumnya Allah dan akan meremehkan perintah-perintahnya Allah. Kalau orang bermaksiat karena bodoh bisa diselamatkan dengan ilmu. Tapi kalau orang sudah bermaksiatnya karena sombong, repot. Wangel. Itu termasuk orang yang dihijab tadi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada doa, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukalah hati kami sebagaimana Engkau membuka hati para aulia, para arifin billah, para manusia-manusia pilihan yang mengenalmu ya Allah. Kami ini belum kenal dengan Engkau. Kami ini masih belum kenal. Apa yang sudah Engkau lakukan kepada kami, kami masih belum banyak bersyukur. Berarti kan belum kenal itu. Apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, kami masih belum merasa. Belum merasa kalau sudah diberi banyak. Makanya kami masih merasa kurang terus. Berarti kita belum kenal itu. Kalau al-arifin billah, makanya ada gelar al-arif billah. Itu gelar derajat kewalian. Al-arif billah. Kalau jenengan pengen punya al-arif billah itu, tinggal punya anak, kasih nama al-arif billah. Ya. Ada santri saya itu di pondok namanya Syekh Syihab. Oh, ini bapaknya ambisi anaknya jadi syekh. Ya. Jadi lahir langsung diberi nama Syekh. Jadi entah dia jadi syekh beneran atau enggak, tetap dipanggil syekh itu. Jadi kalau mau jadi punya anak kiai, langsung kasih nama kiai. Namanya siapa? Kiai. Itu mau enggak jadi kiai pun ya tetap dipanggil kiai. Ya mungkin nanti terusannya Kiai Slamet kan gitu ya. Kiai Slamet itu di Solo, Pak. Kalau keluarnya surau, apa? Suro. Apa itu? Kebo. Al-arif billah itu satu pencapaian dari seseorang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah al-arif billah, nggak ada yang nggak indah dari Allah, nggak ada yang nggak indah. Makanya kalau jenengan ada wali ya, atau ada orang yang jenengan yakin dia itu memang sangat bersih hatinya, itu ketika jenengan cerita apapun, meskipun tentang pengalaman hidup yang nggak enak sekalipun, itu bagi beliau-beliau itu semuanya menjadi indah atau terlihat indah. Misalnya kita ini nganggap miskin gak enak, miskin gak enak ya karena kita belum al-arif billah. Kalau sudah derajatnya al-arif billah, pasti bisa menikmati kemiskinan itu. Diberi sakit, bagi kita gak enak, bagi al-arif billah beda lagi.
Pokoknya pengalaman yang menurut kita tidak menyenangkan bagi al-arifillah beda. Apalagi yang menyenangkan. Makanya kita Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Mudah-mudahan hati kita ini diangkat sampai menjadi derajat al-arifin. Oke. Ya mudah-mudahan. Tidak menutup kemungkinan kan orang-orang di sini bisa begitu nanti ya. Oh banyak yang sowan, minta doa, minta air kira-kira begitu. Buka jasa sembur ya. Wong sekarang itu loh, yang nggak mujarab aja laku. Pokoknya gayanya meyakinkan aja laku. Nggih, ini kemauan yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan ini pengajian penutupan sementara menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat walafiat dan bisa menikmati bulan Ramadan. Bulan Ramadan nikmat apa berat? Kok sing temenan? Hah? Sing kena. Ya nikmatnya pas maghrib itu loh, nikmat. Pas beduk berbunyi itu nikmat luar biasa ya. Nggih. Ya berdoa ya Allah, saya ingin bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Bukan berat, tapi nikmat. Ya mudah-mudahan. Nggih. Pesannya Rasul, syahrus siyami syahrus sabr. Syahrus siyam syahrus sabr. Was sabru thawabuhul jannah. Wasabru thawabuhu al-jannah. Bulan puasa itu bulannya sabar. Dan sabar itu balasannya surga. Makanya kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang kuat puasa? Jawabannya bukan yang sehat. Jawabannya bukan yang kuat. Jawabannya bukan yang sempat, tapi jawabannya yang sabar. Yang sehat nggak puasa banyak, yang nggak sehat kuat puasa banyak. Yang kurus puasa banyak, yang kekar-kekar nggak puasa banyak. Nggak ada urusannya dengan fisik, urusannya dengan sabar. Gelem sabar atau enggak, sudah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadla wa judan manna la biktisabim minna fadla wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi iddata tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah.